dengan Yusuf. Alhamdulillah sehat juga. Panjenengan nanti akan melakukan kegiatan coaching sama Bu Sofi ya Pak Vivin? Iya. Nah, sebelum kegiatan coaching itu berjalan, saya ingin mengajukan pertanyaan pada Pak Vivin. Tapi sebelum mengajukan pertanyaan, saya juga akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian nanti Pak Vivin. Di mana panjenengan nanti sebagai coach dan Bu Sofi sebagai coaching itu nanti akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian ini nanti. Nah, rubrik penilaian yang pertama Pak Vivin, apakah sesuai dengan algoritma apa tidak? Terus yang kedua Pak Vivin, bagaimana Pak Vivin itu mengajukan pertanyaan yang berbobot sama Bu Sofi? Dan yang ketiga, akan saya lihat kemudian saya nilai bagaimana respon Bu Sofi sebagai coaching itu memberikan tanggapan atau memberikan respon terhadap pertanyaan dari Pak Vivin yang diajukan. Itu ya. Jangan lupa Pak Vivin, dalam proses coaching nanti panjenengan itu harus memperhatikan prinsip coaching. Yang pertama itu yang panjenengan perhatikan tentang kemitraan. Kemudian yang kedua itu tentang proses kreatif. Dan yang ketiga itu memaksimalkan potensi coach ya, gitu ya. Coaching. Oke, sekarang pertanyaan yang pertama Pak Vivin. Apakah panjenengan sudah siap? Siap. Kompetensi apakah yang akan Bapak lakukan atau Bapak kembangkan dalam proses coaching kali ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan untuk coaching saya adalah yang pertama, saya akan kehadiran penuh. Dan yang kedua, saya akan mendengarkan aktif. Dan yang ketiga adalah saya akan memberikan pertanyaan yang memotivasi saya agar masih bisa mengembangkan potensi-potensinya, bisa menggali informasi sendiri atau bisa menangani permasalahan semisal permasalahan dari baji saya bisa terselesaikan dengan dirinya sendiri yang bisa menyelesaikannya juga. Oke, lalu Pak Vin, bagian kompetensi mana yang secara spesifik itu ingin panjenengan kembangkan dalam proses coaching nanti? Untuk kompetensi yang perlu saya kembangkan itu tentunya ya ketiga-tiganya ya, dari kehadiran penuh, menggunakan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, lalu pertanyaan ketiga Pak Vivin, indikator bagaimana yang ingin dikembangkan, lalu apa indikator pencapaiannya dari proses coaching nanti? Indikatornya adalah kuasi saya bisa mengembangkan, bisa menyelesaikan dan secara mandiri permasalahan-permasalahan yang dia hadapi gitu. Bagus sekali Pak Vivin, semoga proses coaching nanti berjalan dengan lancar. Itu ya Pak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sofi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Vivin. Bagaimana kabarnya, Bu Sofi? Alhamdulillah baik, Pak. Pada kesempatan di siang hari ini, kira-kira Bu Sofi ingin ngomong-ngomong atau topik apa nih berkaitan dengan apa yang perlu disampaikan dalam diskusi ini? Gini Pak Pipin, saya itu ingin curhat sama Pak Pipin karena di kelas saya ini ya Pak Pipin, 2 minggu ini tuh kurang kondusif Pak Pipin keadaannya Pak Pipin. Masalah ada yang iri dengan siswanya dan juga sosialisasinya tuh rendah sama temennya gitu Pak Pipin. Wah, menarik sekali ini Bu Sofi. Topiknya apa nih yang perlu Ibu ingin eksplorasikan tentang tadi dari kecemburuan ya? Iya, kecemburuan dari siswa tersebut. Ini Pak Pipin, saya tuh ingin curhat sama Pak Pipin bertujuan agar nanti saya bisa mencari solusi, bisa memecahkan masalah tersebut agar tidak jadi tercemburuan lagi, agar tidak mempunyai rasa iri lagi, dan juga sosialisasinya dengan temannya itu
juga kembali bagus, kalau bisa meningkat Pak Pin. Soalnya ini terjadi 2 minggu terakhir ini Pak Pin, seperti itu. Ya. Terus dalam 2 minggu ini ya, sudah 2 minggu ya, ini bisa dijelaskan Ibu bagaimana cara mensikapi Ibu berkaitan dengan permasalahan tersebut, kemudian terus bagaimana respon anak? Gini Pak Pipin, saya tuh sudah berusaha melakukan sesuatu agar anak itu tidak cemburu dengan temannya, tidak iri dengan temannya. Permasalahannya itu kan di kelas saya kan ada yang namanya Aska sama Feby itu Pak Pin. Kalau ingin menulis atau mengerjakan tugas dari gurunya, dari saya itu harus ditemani. Kalau menulis tidak ditemani berarti ya tidak menulis. Kalau ada soal, kalau tidak ditemani berarti tidak mengerjakan. Nah itu sebelumnya itu selalu saya temani. Nah 2 minggu ini saya temani, tapi ada beberapa siswa itu yang cemburu, seperti Mas Kasa, Mas Kevin, Mas Fatin tuh selalu gini, Sofi, Mas Feby sama Mas Aska terus ditemanin, Mas Feby sama Mas Aska terus diwarai, seperti itu Pak Pin. Kalau tidak saya kok tidak langsung menyamperi siswa ini yang cemburu, dia tuh langsung mogok Pak Pin. Jadinya tuh saya rewa-rewi ke sana ke sini, terus akhirnya saya beri pengertian anak tadi seperti ini, sudah memberikan nasihat, sudah memberikan pujian. Wah, Mas Pasar tuh anak hebat, sudah menulis sendiri, terus sudah mengerjakan tugas sendiri. Tapi kenapa Mas Pasar malah kepingin seperti Mas Aska? Mas, emangnya Mas Pasar kepingin seperti Mas Aska, tidak bisa menulis, tidak bisa mengerjakan soal? Sampai saya mengajak itu ya siswa yang tidak bisa tadi ya Pak Pin. Sampai saya tuh sudah melakukan seperti itu, sudah saya kasih jempol, saya kasih pujian. Tapi anak itu kalau kayak saya kasih pengertian, saya kasih pujian, saya unggul-unggulkan, itu merasa senang. Terus mereka lupa dan mengerjakan soalnya lagi. Tapi itu hanya bersifat sementara Pak Pin. Nanti kok sudah istirahat atau berganti hari besok lagi, seperti itu lagi. Jadi kan suasana kelasnya itu tidak kondusif, terus anak yang saya tinggalkan tadi langsung mogok. Nanti kalau saya kembali lagi ya harus dengan bujukan yang lebih, seperti itu, harus ekstra Pak Pin. Ya. Terus kira-kira faktor utama ya Bu, faktor utama dari kecemburuan tersebut ya, itu apa? Faktor utamanya apa ya Pak Pin? Saya kira apa itu ya Pak Pin, pembelajaran yang saya lakukan apa kurang menarik, atau apa kurang kegiatannya kurang bermacam-macam juga, jadinya siswa itu jenuh dan akhirnya melihat saya kok di samping siswa berdua tadi terus, apa terjadi kecemburuan gitu ya Pak Pin. Menurut saya kok itu kesalahan ada di diri saya Pak Pin. Pembelajaran yang saya lakukan mungkin kurang menarik dan terutama dalam kegiatannya kurang bermacam-macam, kurang menyibukkan siswa gitu loh Pak Pin. Saya rasa itu seperti itu Pak Pin. Terus bagaimana langkah Ibu untuk mengatasi faktor utama tadi kecemburuan? Langkah saya itu gini Pak Pin, saya tuh ingin merencanakan pembelajaran yang di dalamnya tuh memuat beberapa kegiatan yang berbeda-beda. Nanti siswa bisa memilih kegiatan yang berbeda-beda dengan yang mereka sukai. Terus media yang saya gunakan juga harus bervariatif ya Pak Pin. Ada media gambar, ada media apa itu langsung secara konkret atau video atau apa. Jadi siswa tuh bisa memilih mereka yang sukai. Nanti kalau mereka sudah memilih kegiatan yang mereka sukai kan, saya rasa mereka akan sibuk. Kalau sudah sibuk mereka akan lupa dengan rasa dan dalam pembelajaran saya itu saya akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi dengan menganalisis kebutuhan belajar siswa. Terutama juga akan melaksanakan itu Pak Pin, menekankan pembelajaran KSE. Karena ini masalahnya tuh kecemburuan sosial ya Pak. Ya mungkin saya akan melakukan itu Pak Pin. Soalnya kalau saya sudah berusaha melakukan sedikit restitusi, tapi kalau untuk dilakukan untuk anak kelas 1 itu sulit. Sulit, kurang maksimal seperti itu Pak Pin. Jadi yaitu pembelajaran yang memuat pembelajaran bervariasi dan juga menekankan KSE. Itu
Pak Pin rencana Ya, saya. dari beberapa langkah tersebut, terutama dari strategi pembelajaran ya Bu, dari Iya. metode pembelajarannya, kemudian media yang bervariasi tadi, kemudian ada lagi pembelajaran yang berdiferensiasi, kemudian ada KSE. Apakah ada lagi Bu yang perlu dikembangkan lagi berkaitan dengan untuk mengatasi kecemburuan? Kalau untuk sementara ini saya ingin melakukan itu dulu Pak Pin. Oh iya. Iya. Nah, Hmm. terus kemudian yang paling memungkinkan ya Ibu, dari langkah-langkah tersebut kira-kira dalam waktu dekat ini kapan akan dilaksanakan? Insya Allah hari Senin besok Pak Pin. Ini kan hari Sabtu. Iya. Hari Sabtu ini saya curhat kali jenengan. Iya. Hari Minggu nanti saya akan lembur membuat RPP tadi ya Pak Pin, Iya, membuat iya. RPP, membuat media Iya. dan juga menyiapkan berbagai macam kegiatan. Hari Minggu saya nanti akan lembur dan hari Seninnya saya akan diferensiasi Iya, juga ya, terus iya. kemudian ada KSE-nya juga ya. itu Pak Pin. Itu saya masih belajar jadi emang harus dilembur ini Pak Pin. Nah hari Seninnya nanti saya akan melaksanakan, saya akan eksekusi seperti itu Pak Pin. Luar biasa Ibu. Terus nah menurut Bu Sophie kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari sesi diskusi kali ini? Alhamdulillah Pak Pin. Ini tadi kan saya kan galau Pak Pin, tapi Iya. setelah cerita sama Pak Pin ini saya menjadi ini Pak Pin, menjadi mempunyai ide baru karena Pak Pin itu memberikan respon yang baik, memancing-mancing saya itu. Saya Iya. alhamdulillah saya menemukan solusi dibantu Pak Pipin ini. Terima kasih banyak ini ya Pak Pipin ya. Keren banget Bu Sophie. Terima kasih ini Pak Pipin loh. Iya, sudah memiliki gambaran yang lebih jelas dalam menangani kecemburuan murid tersebut ya. Iya. Ya, selamat ya Bu Sophie ya. Nah, jangan lupa. Ini atas bantuan Pak Pipin kok. Oh iya, jangan lupa hubungi saya lagi kalau butuh support. Nah, Ya. siap Pak Pin, wajib itu Pak Pin sepertinya Oh, Pak iya. Pin ya. Terima kasih banyak ya Pak Pin Iya. karena sudah meluangkan waktu untuk saya Pak Pipin. Apakah ada yang perlu disampaikan lagi Bu Sophie? Saya kira tidak Pak Pin, cukup Pak Pin, ini sudah curhat semuanya ini Oh tadi. iya. Bagus ya. Kalau sudah tidak ada, kita cukupi ya Bu Iya Sophie. Pak Pin, Ya. iya Pak Pin. Terima kasih ya Pak Pin. Iya, sama-sama Bu Sophie. Iya Pak Pin. Terima kasih Pak Pin. Sama-sama Bu Sophie. Alhamdulillah Pak Pipin, Iya. proses coaching panjenengan sudah berjalan dengan lancar Pak. Ya, alhamdulillah. Sebelum saya akhiri Pak Pipin, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan ke Pak Pipin. Boleh nggak? Ya, ini? boleh. Oke. Pertanyaan yang pertama Pak Pipin, Iya. apa yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait dengan indikator yang dikembangkan? Indikator apa saja tadi yang dikembangkan oleh panjenengan? Oh Dalam proses iya. panjenengan? Dari indikator-indikator yang sudah saya lakukan, yaitu yang pertama ya alur tirtanya ya, kita sudah berjalan. Kemudian dari kompetensi inti dari coaching saya juga alhamdulillah sudah berjalan. Dari kehadiran penuh saya juga mendengarkan dengan sepenuh hati dari curhatan dari Bu Sophie, Vita Dewi tadi. Kemudian saya juga hadir penuh maupun mendengarkan aktif, dan saya juga mengajukan pertanyaan yang berbobot sekiranya Bu Sophie bisa menggali atau mencari solusi-solusi dengan sendiri. Oke, bagus sekali ya Pak ya. Iya. Kemudian yang kedua Bapak, Iya. saya akan menyampaikan catatan hasil dari observasi atas kegiatan coaching. Iya. Kegiatannya sudah bagus Pak, sudah mengalir sesuai dengan alur tirta. Jadi mulai dari tujuannya itu sudah jelas, tujuannya apa, kemudian identifikasinya juga sudah ada, rencananya ke depan relasinya juga sudah ada, sampai pada pos tanggung jawab Pak Pipin. Dan saya lihat itu percakapannya itu sudah rileks sekali Pak Pipin, itu sudah sangat bagus. Iya. Ya, kemudian yang ketiga Pak Pipin, Hmm. sebelum yang ketiga, Iya, jadi Pak yang Pipin, ketiga. berarti tadi kan sebelum proses coaching tadi kan saya sudah menunjukkan rubriknya Pak Pipin. Iya, iya. Nah, yang saya lihat tadi itu dari proses coaching tadi sudah sesuai dengan rubrik, di mana alur tirtanya sudah kelihatan. Kemudian yang kedua panjenengan sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot pada coaching, dan yang ketiga saya itu juga sudah melihat bahwa coaching Bu Sophie tadi itu sudah merespon pertanyaan panjenengan dengan baik, dan sudah ada solusi yang didapatkan dari permasalahan coaching.
Begitu berarti intinya sudah sesuai dengan rubrik yang ada. Iya. Begitu ya Pak? Iya, iya, terima kasih. Kemudian yang ketiga Pak Pipin. Iya. Ini pertanyaan yang ketiga. Iya. Nah, kompetensi apa lagi Pak yang ingin Anda kembangkan setelah proses coaching kali ini? Untuk kompetensi yang saya rasa dari kegiatan coaching kali ini yang perlu saya tingkatkan adalah mengajukan pertanyaan. Kalau menurut saya, biarpun semua sudah memenuhi, tapi kalau menurut saya ya baru nilai 8 ya. Untuk meningkatkan ke nilai 9 atau 10-nya kan juga perlu menggali lagi atau belajar lagi. Nah, untuk supaya bisa menggali informasi dari pertanyaan-pertanyaan berbobot yang saya lakukan. Nah, jadi perbendaharaan katanya juga kalimatnya juga perlu saya tingkatkan itu. Dengan belajar pastinya nanti untuk kegiatan coaching selanjutnya itu akan menjadi lebih baik lagi. Begitu ya Pak. Selamat karena proses coaching sudah berjalan dengan baik Pak Pipin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.